Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menuju ke Ramadan yang ke-14. 13 puasa akan kita tuntaskan dan kita akan nanti memasuki malam yang ke-14. Tapi dalam kitab Durratun Nasihin narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakia napaletu kaki lori Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam kitab Durratun Nasihin terkait dengan fadilah pada malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Kata beliau, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, menghidupkan malam Ramadan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, dia akan diberi pahala oleh Allah, nanti dia akan datang pada hari kiamat, sedangkan segala kesusahan dihilangkan pada dirinya. Jadi ringan orang beribadah karena tidak ada beban. Tapi semakin banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan, makin semakin beratlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ada dua perintah wajib yang setiap hari kita laksanakan. Yang pertama adalah ibadah puasa, yang kedua adalah ibadah salat. Dan ini berkaitan. Nasaba angka tahu makanja puasana di siga kesempajanna. Yang kedua tahu makanja sempajanna makutu-kutu sima puasa. Maka semua itu perintah kayak komak dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dia Allah Ta'ala yang dipanggil orang berpuasa. Ya nok bi Allah Ta'ala ma puasa atau mata peeh. Kenapa selalu dengan kalimat alladzina amanu? Karena tujuan Allah bagi orang yang beriman meningkatkan nilainya adalah dengan kalimat takwa. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mencapai derajat takwa kepada Allah. Dan salah satu jalannya adalah melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa bukan hanya kita umat Islam, tetapi seluruh nabi-nabi, orang-orang terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Di antara adalah Nabi Musa itu berada di Bukit Tursina menunggu wahyu Taurat. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nabi Idris berpuasa sepanjang tahun. Nabi Daud berpuasa diselang-selingi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan ikuti puasanya Nabi Daud karena kalian tidak mampu. Maka itu Nabi mengatakan ya puasalah. Kalau mau Senin Kamis silahkan. Dan puasa wajibnya ada di bulan Ramadan. Sekarang Bapak Ibu hadirin, apa hebatnya yang namanya ibadah puasa ini? Sehingga kenapa Allah mewajibkan puasa kepada kita? Pertama, kita ikuti pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi makadai at-tarqib wal qalbi. Puasa itu adalah melembutkan hati. Jadi yakumelo ki atita lemah lembut, hati kita mau lembut itu dengan puasa.
Maknanya, kenapa hati bisa lemah lembut? Karena dia lapar dan dahaga. Hanya orang yang lapar dengan orang yang dahaga, yang hatinya bisa lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenapa kenikmatan bagi orang berpuasa itu melihat makanan itu tidak sama dengan orang yang tidak berpuasa. Coba nih kira koma puasa ki, alhamdulillah. Makan jak mana tuan re wirita, makotoni Ramadan ko buka ki, ya kalau ki buka puasa, dia jena buka, buke. Kenapa Bapak Ibu hadirin? Ternyata yang diikuti adalah masih nafsu. Kemudian yang kedua, makna puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali. Puasa itu kata Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan dalam Ihya Ulumuddin. Pertama, as-saumul awam. Puasa orang-orang kebanyakan. Betuanna ya kodek nama dia minum wa puasa nih. Ini puasa tingkatan yang paling di bawah. Ada puasa yang tingkatan yang kedua, as-saumul khawas. Puasanya orang yang khusus. Betuanna detona nama detona minum, tetapi ternyata dia mampu mempuasakan juga seluruh anggota tubuh. Docolin nama puasa dia nang kalinga anu majae. Matan nama puasa dia neite anu masalai. Timun nama puasa dia gagabelena. Karena ini yang susah dihindari Bapak Ibu hadirin. Kemudian tangan berpuasa tidak mengambil haknya orang. Kemudian kaki berpuasa tidak melangkah kepada tempat-tempat yang maksiat. Kemudian yang ketiga, as-saumul khawasis lil khawas. Ada puasa yang lebih tinggi, namanya puasa khusus. Yang lebih khusus lagi, istimewa ini, niga yaro, puasa yang lebih khusus ini tidak makan, tidak minum, seluruh anggota tubuh ikut berpuasa, tetapi yang paling penting hatinya pun ikut berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatan hati kan ada 3. Ada hati yang tertutup, ada hati yang sedang, dan ada hati yang wa qalbun salim. Ada hati yang paling tinggi. Hati yang tertutup artinya hatinya itu tidak bisa lagi menerima kebenaran. Hati itu wadah, tempat menerima kebenaran. Tapi yang kami itu hati tertutup. Dek metona ning kalingai papangaja. Namu agali goreng. Dipangajari, dek dipangajari pada mui. Ini hati yang tertutup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan hati yang kedua, namanya hati yang sedang. Kadang terbuka, kadang tertutup. Biasa mangkalinga papangaja, biasa tuh di ya ko mangkalinga pangaja, alhamdulillah masigi on ruang. Tapi kota tutui, si tahu dega tam masigi. Macam nek bawa mi. Ini hati yang sedang, kadang tertutup dan kadang terbuka. Ada hati yang paling tinggi. Apa itu? Hati yang paling tinggi inilah hati yang selalu berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid tetap hatinya kepada Allah, di luar dari masjid tetap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita mau cari, hati itu, hati yang paling tinggi, selalu hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali namanya as-saumul khawasis lil khawas. Pendapat ketiga tentang puasa, kenapa puasa itu begitu indah? Ini disampaikan oleh seorang ahli dari Jepang, namanya Profesor Yoshihori Oshimuni. Beliau peraih Nobel di bidang kedokteran karena dia meneliti orang Islam yang berpuasa. Sehingga penasaran agak hebat nanti tema puasa. Ternyata ketika dia meneliti orang berpuasa, dia takjub dan menemukan hal-hal yang di luar daripada nalar manusia. Apa itu hadirin? Orang yang berpuasa selama sebulan penuh, atau kita umat Islam mulai kita sahur, ketika kita isi makanan dalam perut, Bapak Ibu hadirin, maka kita berhenti ketika masuk imsak. Disitulah proses metabolisme tubuh bekerja. Narapi ele tete asera, maka kita mungkin merasakan sedikit agak lapar karena memang bekerja mesin dalam perut kita. Ketika sampai pada jam 12, maka mesin dalam tubuh ini atau organ tubuh kita dalam perut ini bekerja untuk membasmi seluruh
sel-sel kanker atau membasmi seluruh lemak yang jahat dalam tubuh sehingga itu dimusnahkan, dan dia hebatnya tidak keluar melalui pembuangan pada saat kita buang air besar, dia nasuk polimondri, tapi dia keluar melalui mulut. Itulah kenapa Nabi mengatakan orang yang berpuasa bau mulutnya itu lebih harum daripada kasturi. Maksudnya bau mulutnya ini keluar karena seluruh kotoran dalam tubuh itu atau yang dimaksud dengan lemak-lemak dalam tubuh itu dimusnahkan dan dicairkan melalui bau mulut yang keluar. Jadi makanya itu jam 12 itu bau mulut orang-orang berpuasa itu agak terasa lain. Kenapa? Karena dalam tubuh kita berproses mengeluarkan itu semua dalam bentuk bau mulut. Sampai pada usia dan jam 3, maka mulailah berhenti dan istirahat otot perut ini untuk bekerja, termasuk lambung, dan pada saat memasuki berbuka puasa, maka sel-sel tubuh yang rusak digantikan dengan sel-sel tubuh yang baru. Disinilah Prof. Yoshihori Oshimoni menemukan bahwa orang berpuasa itu sel-sel yang rusak diganti dengan sel yang baru, dan itulah disebut dengan autophagy. Maka pada saat dia berbuka, kata Nabi, maka Rasulullah memberikan sunnah, maka berbukalah kalian dengan yang manis. Pertama, kurma. Biasanya kurma sukari biasa atau kurma madu. Kalau tidak dapat itu kurma yang kering boleh. Kalau tidak dapat, minimal air hangat atau air putih saja, supaya lambung tidak kaget, perut tidak kaget, dan tidak menaikkan gula darah. Bapak Ibu hadirin, maka makna puasa yang paling indah, kata Prof. Yoshihori Oshimoni, itulah makna Idul Fitri. Maka setiap orang berpuasa sebulan penuh, keluar dari puasa itu, kenapa kita melantunkan kalimat 1 Syawal selamat hari raya Idul Fitri? Karena manusia kembali terlahir. Maksudnya manusia yang berpuasa, sel-sel tubuhnya tergantikan menjadi sel-sel yang baru, dan itulah orang yang berpuasa adalah manusia yang baru kembali terlahir dari ibu bapaknya. Itulah makna ortopegi dalam penelitian Prof. Yoshihori Oshimoni, dan itu ditemukan oleh orang Jepang, bukan orang Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya sehingga kenapa kita diwajibkan berpuasa. Sekarang yang kedua, persoalan adalah ibadah salat sempajang. Jadi maka dipun Allah taala, aqimus shalah liduluki syamsi illa ghasaqil lail wa Qur'an al-fajar. Iya ora sempajange narampe ilalana akorange ada 3. Pertama, liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir. Di sini menurut dalam kitab Tambihul Qulub ada 2 waktu salat. Liduluki syamsi, matahari tergelincir, 2 di sini. Pertama duhur, yang kedua adalah asyar. Illa ghasaqil lail, pada saat matahari terbenam. Maka di sini juga ada 2 waktu salat. Maghrib, yang kedua adalah isya. Wa Qur'an al-fajar, adalah waktu fajar. Waktu fajar itu itulah yang disebut dengan waktu subuh 1. Tapi ada yang menafsirkan ini ayat telumi waktu sempajang. Pertama asyara, yang kedua isya, yang ketiga subuh. Betuanna napasi jama'i loroe si bawa asyarae. Napasi jama'i mangaribiye si ba isae. Nekia subuh tersendiri. Padahal dalam aturan menjamak sholat dan mengqasar sholat adalah aturannya meninggalkan kampung halaman dengan jarak 80 km jauhnya, maka boleh baru bisa menjamak dan mengqasar sholat. Kita dari Rappang menuju ke Makassar kurang lebih 160 kilo lebih. Nah, itu penawat dilepas si jamak ya koi sale kampungnya tersale ni Rappang, tapi kita masuk di Lawawoi. Napa ki Lawawoi ya rega lainungang Bapak Ibu, tapi sudah masuk waktu duhur. Tidak boleh menjamak di situ. Nanti boleh dijamak kalau masuk Parepare. Magai Lawawoi lainungang masih Kabupaten Sidrap namanya. Ia penawat dilepas si jamak yakko taman di Parepare. Karena banyak orang begitu.
Melo ju pandang mapasi jama ini ku kampuna. Dek pernah di mapasi jama. Tapi kau mapasi jemu, wedding. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat waktu-waktu salat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang berwaktu, yang waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana riwayat daripada salat itu? Ternyata dalam riwayat lain disebutkan bahwa semua nabi-nabi pun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah juga melaksanakan ibadah salat. Ada riwayat yang bisa kita pakai. Pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama kali melaksanakan yang namanya ibadah salat subuh. Kapan? Wattunna Nabi Adam terusir dari sorga, keluar dari sorganya Allah, maka dia berada di bumi dan itu berada dalam kegelapan, petang, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Setelah itu Nabi Adam gelisah. Dalam gelisahnya Nabi Adam menunggu apa yang terjadi, maka melo mompo asoe elek itu disebut dengan waktu fajar, karena dia mau bertemu dengan siang atau pagi, sudah mulai nampak cahaya, maka Nabi Adam bersyukur kepada Allah. Dia melaksanakan 2 rakaat dan itulah disebut dengan sholat fajar. Jadi biasanya sholat fajar, ia matotu sholat fajar, ia matotu sholat subuh. Nama lain sholat subuh adalah sholat fajar. Cuma maka Nabi tak angka sempajang ilona subuh sholat al-qabla subuhi raka'atini khairum minat dunia. Sempajak 2 rakang qabliya subuh masalah lebih daripada lino lolol lisa. Saking dikuatkannya ini sampai-sampai sholat qabliya subuh satu-satunya sholat sunnah yang boleh diqada adalah sholat sunnah qabliya subuh. Jadi buat dilaqada betuanna siapa tahu angka tu terlambat di penarapi masam pajak sunnah qabliya subuh, maka masam pajak subuh ini tenangka, maka sesudah sholat subuh maka dia boleh melaksanakan sholat sunnah qabliya subuh dengan niat qadaan lillahi ta'ala. Nah, itu boleh dilakukan. Kecuali nareko jarang-jarang dilakukan itu dan orang bisa bertanya-tanya alira politik ye, maka boleh di rumah saya dilaksanakan untuk menghindari kecurigaan orang, maka dah alira politik ye. Ya, biasa kan begitu. Tapa napa ki mata kak bere tapa makan ini. Digaga sampaja sunnah imun rina subuh. Nah, itu menghindari, maka boleh dikerjakan di rumah, tapi ketuli baliwi tidak ada masalah, laksanakan. Ya kumataka beta pamakutana digaga sampaja sunnah imun rina subuh akada wawan matu pilo jelas kakko. Allahu akbar. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sempajang loro salat duhur itu pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim itu nabi yang menerima perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Tepat di tengah hari siang, illa ghasaqil lail, ya, liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir berada tepat di atas kepala kita, maka Nabi Ibrahim itu pada saat menyembelih anaknya dia najaji nageri anaknya, tetapi diganti dengan seekor kambing. Saking bersyukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim melaksanakan sholat 4 rakaat di waktu itu, dan itulah disebut dengan sholat zuhur. Jadi rata-rata sempajangnya adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ayatnya. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kamu syukuruki utambai, tapi kode musyukuruki mencaji pacala riwatak kalimu. Hanya orang-orang yang sholatlah, yang melaksanakan sholat dan perintah Allah, itulah hatinya yang bisa tentram dan tenang. Tapi coba lihat orang-orang yang tidak sholat, pasti hatinya selalu gelisah dan mencari-cari tempat ketenangan selain daripada itu. Maka Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah ada 3. Orang melapaskan alhamdulillah itu tahmid. Bersyukur yang paling tinggi adalah dengan sholat sujud kepada Allah. Dan bersyukur yang ketiga yang paling tinggi, mampu memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, anak yatim piatu, itulah disebut dengan syukur yang paling tinggi. Nah, jadi sempajangnya itu rasa syukur kita kepada Allah. Nabi Adam bersyukur, laksanakan 2 rakaat. Nabi Ibrahim bersyukur, laksanakan 4 rakaat.
Kemudian yang ketiga, sempajang asyara. Niga to sipigo sempajang asyarae, salat asar itu dikerjakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa harus 4 rakaat? Karena Nabi Yunus itu adalah nabi yang bertemu dengan 4 kegelapan. Ya, kita tahu riwayatnya, Nabi Yunus adalah nabi yang ditelang oleh ikan nun. Dan Nabi Yunus hidup dalam perut ikan nun selama 40 hari 40 malam. Lalu dia bersikir, karena dia berada dalam kegelapan, dia bersikir, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada juga ulama yang pakai, ini bukan hadis, tapi pakai pakaian pandritai. Termasuk dianjurkan bagi ibu-ibu yang hamil, yang mau melahirkan, itu diusap, nah gosok-gosok poliase watanna loyawah. Nah panabaca yaro, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya anak dalam kandungan kan dalam keadaan gelap. Bagaimana juga Nabi Yunus dalam keadaan perut ikan selama 40 hari 40 malam. Maka itu yang dipakai, yang dibaca untuk aga mencaji pak bura pak palomolomona atau melok mimana. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan, maka Nabi Yunus bersyukur kepada Allah. Maka dia laksanakan 4 rakaat di waktu itu, dan itulah disebut dengan waktu asyar. Kenapa 4 rakaat? Karena Nabi Yunus bertemu dengan 4 kegelapan. Pertama, gelap dalam perut ikan. Yang kedua, gelap di malam hari. Yang ketiga, gelap ketika di dasar lautan. Dan yang keempat, gelap dalam kesendirian. Jadi Pak Bura papacakka monro akulino adalah sholat asar. Ya kode gaga asara natawe mapatapat tatu papinat dinna. Jadi kumelo kimacak-cak papinat dita taparake sempajang asara. Itulah alasan juga kenapa tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar, karena dalam riwayat ternyata disitulah tempatnya Nabi Adam memakan buah huldi. Jadi Nabi Adam itu memakan buah huldi di waktu asar. Maka di waktu asar itu paling bagus dipakai untuk belajar dan bersilaturahmi. Kemudian selanjutnya sempajang maghribi, salat maghrib. Maghrib itu Bapak Ibu hadirin dikerjakan pertama kali oleh Nabi Isa alaihi salam. Bagi Nabi Isa itu ada 3 fitnah yang muncul kepada keluarganya, dan itulah alasan kenapa maghrib itu ada 3 rakaat. Nabi Isa dari garis keturunan Nabi Ibrahim, ibunya Siti Sarah, lahir Ishak. Dari Ishak garis keturunan sampai kepada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dalam mihrab selama 60 tahun. Jadi itu Nabi Zakaria, ini Nabi Isa, mileku pong Allah Ta'ala, andangi pulau na telu, andangi pulau na tau milau, de nang kanapin rapat dongan na, si di bawah nilau, aring nga uija, terus selama 60 tahun. Iya mana nama darare aku pong Allah Ta'ala, macoco mani umuruna, tulangnya sudah mulai rapuh, kulitnya sudah mulai keriput, nama kaya Nabi Zakaria, puang, dia naga pakuliakku kasih, arengnya kasih wija. Akhirnya Allah kasih keturunan, maka lahirlah yang namanya perempuan yang mulia, namanya Siti Maryam. Dari Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Disitulah muncul fitnah. Kenapa bisa perempuan melahirkan dan tidak pernah disentuh laki-laki? Jadi fitnahlah ibunya Nabi Isa sebagai perempuan yang tidak benar. Ternyata itu adalah kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari 3 fitnah itu, maka Nabi Isa bersyukur kepada Allah. Maka Nabi Isa melaksanakan 3 rakaat di waktu sore itu menjelang matahari tenggelam. Maka itulah disebut dengan sholat maghrib kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Burana riasangi anujae teparakaiwi sempajam mangiribita. Kalau ada fitnah yang beredar di kalangan keluarga kita, maka peliharalah sholat maghrib. Mudah-mudahan fitnah itu yang ada, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir,
ada sholat Isya. Maka tuh si Rasulullah Isya, sholat Isya itu pertama kali dikerjakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kenapa 4 rakaat itu sholat Isya? Karena Nabi Musa bertemu dengan 4 kesedihan. Pertama, massenyawana, karena berpisah dengan keluarganya yang bernama istri. Kedua, massenyawana, masarangi si bawa anakna. Yang ketiga, massenyawana, masarangi si bawa silasuranna, Nabi Harun alaihissalam. Dan yang keempat, massenyawana, turi ilelung aku Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu selepas dari 4 kesedihan ini, lepoi pole aku asenyawa apae, maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah dan dia laksanakan 4 rakaat di waktu malam itu, dan itulah disebut dengan sholat Isya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angka mana onrona Bapak Ibu hadirin. Itulah alasan, tidak ada alasannya laki-laki meninggalkan sholat, tapi perempuan punya alasan. Tapi bedanya, ya komakunre macarepa ular ramalang. Berapa hari dia haid, maka dia boleh mengganti puasanya. Ya ko telungaso na salay puasa, telungaso macarepa, telungaso to puasa na salay. Tetapi sempajang ya ko macarepa makunreye, tidak ada dalam syariat Islam dan tidak ada anjuran bahwa perempuan haid mengganti sholatnya. Kenapa? Karena haid itu bagi perempuan adalah juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa tidak mengganti sholat? Karena hampir setiap hari sholat tidak dilaksanakan, tapi puasa hanya sekali dalam setahun, maka puasa ditinggal karena haid, maka itu adalah utang dan tetap wajib untuk dibayar. Maka laki-laki digagalah satta urane makunriyemi. Kada ilakenna, mari mas sempajang ibu mendrek bendera aku Pak. Maka dato pa benena, mari itu mas sempajang Pak, tetong tiak bendera aku. Dan itu bukan alasan Bapak Ibu, tetapi kapau-pau miasanna. Nah, oleh karena itu hadirin, maka peliharalah semua kewajiban ini, insya Allah puasa menjadikan kita manusia baru, dan sholat menghilangkan bentuk kesusahan kepada kita, dan itu tanda bersyukur kepada Allah yang paling tinggi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.